Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa dan penonton Tarjih Menjawab yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, selama bulan Ramadan, Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan membuat program Tarjih Menjawab yang bisa disaksikan melalui TV-mu dan juga Tarjih Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan memasuki episode yang pertama dengan tema Marhaban Ya Ramadan, beberapa isu dan problematika seputar Ramadan. Untuk membahas tema tersebut telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Muhammad Rafiq Muzakir LC MA PhD. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sana Ustadz? Alhamdulillah baik, terima kasih Ustadz Mahmudi. Baik. Ustadz, ini posisinya kita memasuki awal bulan Ramadan. Yang kebetulan tema kita adalah Marhaban Ya Ramadan. Dan kebetulan juga Ustadz Rafiq sedang berada di UK pada saat ini. Bagaimana Ustadz kira-kira euforia Ramadan di luar negeri dan apa yang dirindukan dari suasana bulan Ramadan di Indonesia? Ya, terima kasih Ustadz Mahmudi. Pertama, sebagai disclaimer dulu, saya sebenarnya masih relatif baru di kota ini, di kota Edinburgh, di negara Scotland. Baru kira-kira kurang lebih 3,5 bulan. Jadi observasi saya belum menyeluruh. Saya mungkin mencampurkan cerita saya dengan pengalaman di Amerika Serikat selama 5 tahun. Jadi yang terlihat sekali sebagai bentuk euforia menyambut Ramadan adalah masjid-masjid dan komunitas-komunitas Muslim itu banyak mengadakan pengajian Tarhib Ramadan. Pengajian diaspora Muslim Indonesia di Edinburgh sendiri misalnya siang ini akan mengadakan dalam bentuk online. Kemudian PCIM UK bekerjasama dengan PCM Amerika Serikat minggu lalu mengadakan pengajian dengan materi kalender Hijriah global gitu. Dan secara umum masjid-masjid kemarin ketika khutbah Jumat bercerita menyampaikan motivasi tentang Ramadan gitu. Nah, di luar itu ada beberapa masjid yang mengadakan bazar-bazar. Jadi jualan kurma, kemudian busana muslim di depan atau di kompleks sekitaran masjid. Selain itu secara umum di ruang-ruang publik, terutama di grocery, tempat menyediakan bahan makanan pokok, itu juga rupanya masyarakat sini tahu bahwa Muslim akan berpuasa gitu. Misalnya ada toko ini sebenarnya punya orang Jerman, Lidl gitu, tapi ada satu section untuk jualan produk-produk Ramadan. Jadi di Lidl, di Asda itu ada produk Ramadan khususnya kurma-kurma gitu. Nah, walaupun juga oleh para imam dihimbau hati-hati kalau pilih kurma gitu, jangan sampai milih kurma yang produk Israel gitu. Kalau nggak jelas, nggak pasti lebih baik nggak usah dibeli. Pastikan dulu bahwa itu milik Muslim yang tidak ada hubungannya dengan Zionis gitu. Nah, kenapa toko-toko ini menjualan kurma dan membuat section khusus untuk Ramadan? Karena sebenarnya Muslim di United Kingdom sudah cukup signifikan gitu jumlahnya. Kalau di London itu mungkin sampai 5%, tapi kalau di sini di Edinburgh, ibu kota Scotland, itu sudah sampai angka 3%. Walaupun dia masih terhitung minoritas, tetapi itu sudah ya minoritas yang terus tumbuh gitu. Di Amerika sendiri belum sampai 3%. Di Amerika itu secara nasional baru sampai pada angka 1% gitu. Jadi itu pertanyaan tentang euforia Ramadan di kota Edinburgh di Scotland secara umum. Kemudian apa yang dirindukan dari suasana Ramadan di Indonesia tentu saja ya suasana semarak, ornamen di mana-mana gitu ya. Kemudian kadang-kadang juga ada masjid yang mengadakan semacam pawai untuk anak kecil. Jadi memang lebih terasa sih suasana Ramadan ketika kita ada di tanah air gitu. Tapi ala kulli hal
sebenarnya semua tempat itu kan milik Allah. Yang penting itu adalah hati kita. Mudah-mudahan hati kita menyambut Ramadan dengan gembira, terlepas mungkin suasananya tidak mendukung atau tidak semarak seperti ketika ada di tanah air. Begitu Ustadz Mahmudi. Baik, terima kasih Ustadz Rafiq. Menarik dari apa yang diceritakan Ustadz Rafiq ya. Memang semarak di tanah air mungkin lebih dibandingkan di negara-negara di tempat lain, terutama di tempat Ustadz Rafiq sekarang tinggal. Lalu bagaimana Ustadz tantangan melaksanakan ibadah puasa di luar negeri yang mayoritas penduduknya non-muslim Ustadz? Ya, tantangannya pertama tantangan puasa ya. Tantangan puasa itu ya kita berpuasa di tengah-tengah orang yang tidak berpuasa gitu. Kalau dan terutama waktu pengalaman kami 5 tahun di Arizona itu kan negara bagian yang sangat panas. Jadi di samping orang di kanan kiri kita tidak puasa, durasinya lebih panjang, cuacanya panas dan orang-orang Barat kalau panas ya cenderung berpakaian lebih terbuka gitu. Jadi tantangan dari berbagai aspek sebenarnya. Nah, di Scotland itu memang lebih dingin tempatnya, lintangnya tinggi, lintang 55 derajat lintang utara, dan umumnya orang cenderung berjaket terus, artinya lebih cenderung menutup aurat, dan waktu puasanya lebih singkat dibandingkan dengan waktu pengalaman kami di Arizona. Nah, tantangannya adalah ya kita beraktivitas seperti biasa gitu, tetap menjaga produktivitas. Kalau saya pribadi mungkin tidak terlalu banyak berpengaruh karena saya ya kerjaan saya di depan komputer di kantor gitu. Yang mungkin malah mendapatkan tantangan lebih serius itu lebih besar itu justru usia anak-anak di sekolah gitu. Termasuk misalnya anak saya sekarang ada di SD, PE, Primary Education kelas 7, kelas 7. Jadi ya ada pelajaran olahraga seminggu sekali, kemudian juga ada makan siang setiap hari gitu. Nah, jadi dia harus apa ya, bertahan di tengah teman-temannya yang tidak puasa gitu. Walaupun itu juga bukan pengalaman pertama bagi dia. Dulu ketika menghadapi musim panas di Arizona, eh, dia tetap main bola seperti biasa, teman-temannya juga makan seperti biasa, dan dia menghadapi itu dengan biasa-biasa saja. Alhamdulillah sukses dia melaluinya, dan mudah-mudahan tahun ini juga bisa puasanya menjadi mudah untuk dilaksanakan. Itu Ustadz Mahdi mengenai tantangan puasa. Baik, terima kasih Ustadz Rafiq. Kita break sejenak Ustadz sebelum kita masuk ke segmen yang kedua. Pemirsa dan penonton Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, kembali lagi pada segmen yang kedua, masih bersama kami dan juga Ustadz Rafiq Muzakir, LCMA PhD. Ustadz, kita lanjut obrolan kita Ustadz. Ini ketika kita berada, seperti misalnya Ustadz sedang berada di UK pada saat ini, apakah di sana juga ada kajian-kajian keislaman menjelang berbuka seperti yang ada di Indonesia, Ustaz? Di sini sejauh pengamatan saya tidak ada. Karena umumnya orang masih terikat dengan jadwal kerja ke kantor, kemudian mereka harus selesai dulu kerja, berbuka sendiri-sendiri di rumah, walaupun masjid juga menyediakan iftar jama'i juga, tapi yang kajian jelang berbuka saya jarang menjumpainya, termasuk di Amerika saya malah belum pernah menjumpainya, kecuali di komunitas pengajian ya. Komunitas pengajian diadakan buka bersama, terus ada kajian jelang berbuka gitu. Nah, biasanya di sini kajian keagamaan itu diadakan di sela-sela sholat tarawih. Jadi sama seperti kita di Indonesia, tapi karena sholat tarawihnya umumnya panjang, 1 juz, jadi orang untuk jeda istirahat sebentar, katakanlah setelah 4 rakaat, itu mereka istirahat dengan mendengarkan ceramah gitu. Jadi ada bentuk kajian yang dilaksanakan di sela-sela sholat tarawih. Baik, terima kasih Ustadz. Berarti kajian tradisi yang ada di Indonesia mungkin berbeda dengan yang ada di UK. Seperti tadi disampaikan Ustadz Rafiq, sejauh pengamatan beliau memang belum didapati ada pengajian menjelang berbuka kecuali di komunitas-komunitas tentu. Baik Ustadz,
Selanjutnya, jika untuk negara uh, yang rentang waktu siang lebih panjang daripada waktu malam yang hanya beberapa jam, apakah ada ketentuan waktu tersendiri untuk melaksanakan puasanya, Ustaz? Nah, ini kalau mungkin masuk tinjauan fikih mungkin ya. Yeah. Ya, saya mungkin berbicara dari konteks posisi saya saat ini di kota Edinburgh. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa Edinburgh ini berada di kawasan lintang yang cukup tinggi, di 55 derajat lintang utara. Nah, tapi alhamdulillah tahun ini puasa tidak terlalu panjang sebenarnya dibandingkan di tahun sebelumnya atau 3-4 tahun eh, sebelumnya. Tahun ini puasa karena jatuh di bulan Maret itu hanya 14 sampai 16 jam. Jadi selisihnya sedikit sebenarnya dibandingkan dengan kita Muslim yang puasa di Indonesia yang berada di kawasan dekat dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, pertanyaan itu biasanya diajukan untuk kawasan yang lebih tinggi. Untuk puasa tahun ini di bulan Maret misalnya di Finlandia itu 17 jam. Di Iceland mungkin em, lebih panjang lagi gitu. Nah, problemnya sebenarnya bukan ada di bulan Maret, bukan ada di bulan musim dingin seperti ini, ketika ada jatuh di musim panas itu. Kalau di musim seperti ini, walaupun katakanlah agak panjang, 17 jam, biasanya Muslim itu tetap semangat kok untuk puasa. Jadi mereka tetap puasa sesuai dengan waktunya gitu. Nah, pertanyaan yang agak problematis itu dan menjadi isu adalah ketika satu kawasan mengalami waktu siang terus-menerus, bahkan tidak ada momen di mana matahari terbenam gitu. Itu ada kawasan seperti itu yang mengalami matahari tidak terbenam sehingga dia langsung terbit gitu. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Muslim pada waktu itu? Apakah berpuasa 24 jam atau ada yang terbenam tapi juga setelah itu langsung terbit lagi. Jadi artinya puasanya bisa sampai 22 jam, bisa sampai 23 jam. Nah, dalam hal ini memang ijtihad para ulama itu ada beragam pendapat. Misalnya ada yang ikut Makkah gitu ya. Itu sama seperti soal mengetahui awal bulan. Masjid-masjid di UK sendiri sampai saat ini masih banyak yang berpendapat bahwa puasa ikut ru'yat atau ikut keputusan yang diumumkan dari pemerintah Saudi Arabia gitu. Jadi pendapat pertama, ketika waktunya abnormal, ikutilah waktu atau durasi panjangnya puasa di Saudi Arabia, di Makkah khususnya. Ada juga yang berpendapat ikutilah lamanya puasa di negara Muslim terdekat. Jadi negara Muslim terdekat dari sini Maroko. Kalau Maroko berpuasanya 14-15 jam, maka kawasan-kawasan yang abnormal tadi juga bisa hanya 15 jam aja. Jadi kalau begitu, walaupun belum terbenam, mereka sudah bisa berbuka. Iya, menurut pendapat ini gitu. Walaupun kelihatannya jadi agak aneh gitu ya. Masih terang sekali, belum gelap tapi sudah berbuka. Nah, jadi itu berbagai ijtihad para ulama dan saya sendiri tidak mengalaminya dan tidak dalam posisi memilih mana pendapat yang lebih rojih karena alhamdulillah situasinya saat ini itu puasanya relatif lebih mudah, ya 14-15 jam. Bahkan ketika Muslim di UK sekali lagi berpuasa sampai 18 jam, oh mereka orang-orang yang persis gitu ya, orang-orang yang ya bertahan. Pokoknya kalau syariatnya kita berbuka di waktu maghrib walaupun 18 jam, walaupun 19 jam ya harus kita laksanakan gitu. Jadi tidak mengambil pendapat-pendapat yang lain. Kira-kira begitu jawaban saya, Ustaz Mahmudi. Baik, terima kasih Ustaz. Menarik ya kalau berbicara puasa di belahan dunia yang lain atau belahan di benua yang lain, yang itu berbeda dengan lama puasa orang Indonesia yang pada umumnya 12 jam. Bahkan tadi Ustadz sempat menceritakan bagaimana panjangnya puasa terkait dengan matahari yang tidak pernah terbenam, jadi siang terus, itu menarik. Dan beberapa pendapat ulama tadi juga sudah Ustadz sampaikan terkait dengan bagaimana ketika mereka nanti sahur dan berbuka. Baik,
Pemirsa, Tarjih menjawab dimanapun Anda berada. Sebelum kita memasuki segmen yang ketiga, mari kita break terlebih dahulu. Pemirsa dan penonton, Tarjih menjawab dimanapun Anda berada, kembali lagi pada episode yang pertama, masih tentang Marhaban ya Ramadan, beberapa isu dan problematika seputar bulan Ramadan. Masih bersama Ustadz kita, Ustadz Rafiq Muzakir, yang sedang berada di UK. Ustadz, kita lanjutkan obrolan kita, Ustadz. Dalam surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022, Menteri Agama Yaqut Khalil menghimbau agar umat Islam tidak memakai pengeras suara di luar saat melaksanakan sholat tarawih dan tadarus pada bulan Ramadan. Bagaimana Ustadz menanggapi hal ini di tengah penolakan masyarakat kita? Nah, mungkin dikaitkan sedikit Ustadz dengan kondisi yang ada di sana. Ya, kalau di UK memang umumnya rata-rata masjid menggunakan pengeras suara di dalam, gitu ya. Di Amerika juga begitu, tapi saya alhamdulillah beruntung dulu di Arizona masjid kami itu lokasinya berada bersebelahan dengan lahan parkir, kemudian sebelah kirinya ada gereja tapi gereja kosong. Dan itu bukan kawasan hunian orang, sehingga masjid kami dulu di kota Tempe di Phoenix itu menggunakan mikrofon luar, pengeras suara luar. Tapi by default sebenarnya rata-rata masjid-masjid di Eropa, di Amerika itu menggunakan pengeras suara di dalam. Nah, terkait dengan pernyataan dari Menteri Agama, saya setuju kalau ini disampaikan dalam batasan sebagai himbauan atau dorongan dari pemerintah. Jadi jangan sampai ada kebijakan yang mengikat, jangan sampai ada penyeragaman yang bersifat memaksa. Karena dalam hemat saya sebenarnya masyarakat punya local wisdom sendiri-sendiri atau dalam bahasa fikih uruf gitu ya. Jadi aturan juga tidak bisa disamaratakan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan menurut saya kalau kita membuat peraturan itu jangan sampai menihilkan, kalau bahasa saya menihilkan agensi masyarakat gitu. Sampai mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan padahal mereka yang melaksanakannya gitu. Saya kadang-kadang lebih cenderung berpikir bahwa masyarakat tahu dengan situasi lingkungan mereka. Mereka juga punya kebijaksanaan. Ada orang sakit, bagaimana mengaturnya. Ada orang yang sedang tidak mau mendengar pengeras suara. Mereka sudah hidup dengan konteks seperti itu. Saya kira sudah cukup lama gitu. Nah, kalau disampaikan dalam bentuk himbauan, yaitu sah-sah aja, jangan sampai kemudian mendikte. Dan menurut saya begini, pemerintah lebih baik mendorong ormas-ormas keagamaan untuk menyampaikan ini. Jadi dari masyarakat ke masyarakat, itu kesannya lebih sehat, lebih mendorong peran civil society, tidak ada coercion gitu, tidak ada pemaksaan. Dan itu masyarakat akan lebih mudah menerimanya ketika disampaikan oleh ya sesama anggota masyarakat gitu. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih Ustadz Rafiq. Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus mungkin bisa dijadikan closing statement. Banyak generasi muda kita saat ini melaksanakan ibadah puasa jadi lebih banyak rebahan dan jadi tidak produktif dengan alasan lemas dan lain sebagainya. Bagaimana pesan Ustadz untuk generasi muda kita ini agar tetap semangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Ya, saya mungkin menjawabnya dengan terlebih dahulu mengadres orang-orang tua gitu atau generasi senior. Nah, menurut saya generasi senior perlu lebih banyak memberikan peran, ruang kepada generasi muda untuk berekspresi di lokalitas, di masjid. Jadi dengan melibatkan mereka sebagai panitia buka bersama, juga biarkan mereka berkreasi. Ada yang mungkin ingin bikin sahur bersama atau apapun bentuknya.
kemudian mereka juga bisa terlibat dalam mengurus TPA, menyiapkan takjil. Jadi biarkan aja ada cek kosong kepada mereka, berikan guideline umum. Nanti saya yakin anak-anak usia remaja, usia usia yang sedang tumbuh, mereka juga senang gitu dengan aktivitas-aktivitas seperti itu. Lebih-lebih kalau mendapatkan kepercayaan sepenuhnya. Jadi itu ya apa kepada yang dewasa, kepada orang-orang tua. Kemudian kepada generasi muda sendiri ya doronglah diri sendiri untuk memanfaatkan waktu ini, waktu Ramadan supaya produktif dengan eh, berjejaring, silaturahmi tadi ya, mengurus kepanitiaan, mengurus TPA, takjil, juga di luar itu dengan memperbanyak ilmu agama gitu, memperbanyak belajar ilmu agama. Ada yang mungkin tidak terikat dengan komunitas tertentu, misalnya dia mahasiswa. Mahasiswa kan dia teralienasi dari kepanitiaan di kampung gitu karena dia baru pendatang di situ. Oke, mungkin dia nggak bisa jadi panitia, tapi alternatifnya bagi dia justru datang aja ke masjid-masjid. Bisa jadi semacam safari Ramadan itu dari oh masjid ini bagaimana tarawihnya, oh masjid ini bagaimana kajian jelang berbukanya, dan itu bakal menjadi pengalaman yang memperkaya gitu. Jadi punya kesan untuk setiap masjid-masjid gitu. Ya siapa tahu apa silaturahmi itu kan bisa berkembang, kenal banyak orang yang memasuki usia pernikahan juga bisa jadi ketemu jodohnya ketika tarawih gitu di apa di masjid baru yang baru dia kunjungi, dan ketemu jodoh ketika tarawih kan itu momen yang baik, momen yang barokah. Itu eh, lebih baik daripada ketemu jodoh di tempat-tempat lain yang terbuka yang apa namanya tidak ada nilai agamanya gitu. Jadi banyak sebenarnya aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh remaja, oleh pemuda, dan pesan saya juga kurangi bersosialisasi atau berinteraksi dengan sosial media terlalu banyak. Kalau perlu selama Ramadan ini uninstall aja TikTok, Instagram, atau Facebook, atau kurangi penggunaannya. Misalnya hanya beberapa menit di jam-jam tertentu. Sisanya ya kita harus punya target. Kalau bisa satu hari satu juz misalnya untuk selesai baca Al-Quran. Kalau kita nggak bisa mengatasi distraksi dari sosial media tadi, nanti tahu-tahu waktunya sudah habis aja gitu untuk nonton, untuk bersosial media itu. Jadi ya teman-teman, generasi muda perlu benar-benar mempertimbangkan untuk sementara waktu mengurangi keterlibatan di sosial media. Kira-kira itu kalau pendapat saya, Ustadz Mahmudi. Baik, terima kasih Ustadz Rofik atas waktu yang telah disediakan berbagi pengalaman terkait dengan puasa Ramadan di uh, negara atau di luar negeri. Pemirsa dan penonton Tarjih Menjawab yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian untuk episode yang pertama ini. Saksikan terus program Tarjih Menjawab selama bulan Ramadan. Saya Muhajir Al-Mahmudi dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.